Selamat datang kepada sesi breakout ini mengenai China dan India. Saya ingin tahu kenapa kedua negara ini dikelompok bersama, tapi sekarang saya sudah jelas bahwa mereka merupakan kedua negara yang paling besar di dunia. Saya profesor political science. What's his name? Untuk penerjemah, kita mencari headset untuk Chum Hong Hong. Siapa namanya? Oh ya, tapi his name. Tamu dari China kami akan berbicara dalam bahasa Tionghoa, jadi Anda perlu ada headset. Baiklah. Kita akan berlangsung. Saya ingin memperkenalkan tamu-tamu. Pertama, Duta Besar. Oh, Anda akan pergi dulu? Jadi, Profesor Cheng Hong pertama, saya ingin menjelaskan mengenai dia sedikit, secara singkat. Dia adalah doktorandus dari universitas yang termasyhur di Shanghai. Kebebasan keagamaan, dan dia selesai PhD di School of Philosophy di Renning. Dia juga ada gelar di pelajaran keagamaan. Dia akan berbicara dulu. Sesudah dia adalah Duta Besar Benkatsen Ashok, the Consul General di San Francisco, dan dia telah melakukan banyak tugas dinas. Dulu dia Duta Besar untuk Zimbabwe dan Republik Czech. Telah mengarang banyak buku, dan saya telah meminta setiap pembicara untuk berbicara selama paling banyak 15 menit. Dan sesudah itu akan membuka untuk pembahasan bersama. Mudah-mudahan Anda akan berbicara pelan, karena semuanya ini akan diterjemahkan. Jadi harap bicara pelan dan jelas. Apakah semua orang pun memiliki headset? Di sini ada lebih banyak headset. Siapa akan tunggu? Tunggu sebentar. Siapa yang memerlukan headset?
Baiklah, kita akan memberikan waktu kepada Chong Homon. Terima kasih, Shesheni. Terima kasih. Push the relay. Selamat sore, saya dari China, dari Shanghai. Dari suatu universitas di Shanghai. Topik saya adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di China, suatu hubungan dengan Amerika Serikat. Ada suatu hubungan khususnya adalah selama 4 tahun saya mengajar di Universitas China. You're good. You're good. No. You stay on floor. Saya ada di 4 tahun di Beijing, China, untuk belajar mengenai policy mengenai keagamaan. Saya ingin memperkenalkan mentor saya. Dia ada di Kementerian Keagamaan. Dia juga ada di China. Dia adalah seorang orang yang paling penting dan saya bersyukur saya jadi menjadi muridnya. Dengan bimbingannya saya belajar komunisme di China dan agama-agama lain. Pada mulanya, sewaktu membahas mengenai topik ini, saya akan mempresentasikan keagamaan China, kepercayaan, dan itu terlalu lama, panjang. Jadi, saya akan membahas mengenai keagamaan yang mana kebebasan keagamaan ada tiga hal. Policy ini melalui proses kehukuman karena hanya waktu yang singkat saya harus membahasnya dengan lebih dekat, singkat juga. Tema penting saya ini adalah mentor dan karirnya. Dia adalah mengenai keagamaan di China. Saya ingin mengekspresikan bahwa kebebasan keagamaan adalah keagamaan yang memberikan kebebasan ke dalam kepercayaan. Teori agama adalah itu adalah hanya suatu teori dari komunis Cina karena komunisme adalah satu parti yang ada di sana dan harus mengikuti Marxisme. Jadi Cina mengenai agama-agama yang lain. Jadi ada dua pilihan. Pertama, bagaimana komunisme melihatkan keagamaan. Banyak dari orang mengetahui bahwa ada banyak slogan-slogan mengenai keagamaan yang satu-satunya adalah keagamaan adalah opium buat dari seseorang.
Ini adalah pada waktu itu teori ini dibuat untuk mendukung semua masyarakat di China pada dahulu, dan setelah saat ini mereka melakukan riset. Mereka mengatakan bahwa ada 3 masa depan mengenai sosialisme. Yang pertama adalah agama memiliki hal yang lama, dan yang juga adalah ada kapasitasnya dengan hal panjang. Keagamaan memiliki dasar dari masyarakat dan juga psikologi dan pengetahuan. Dasar pengetahuan adalah yang paling dasar, karena manusia selalu mencari hal-hal rohani, tetapi tidak terlalu ada. Semakin mereka tahu, semakin mereka tidak mengetahui apa-apa. Ini dibandingkan dengan jangkau dekat, karena komunis mereka memikirkan bahwa agama terjadi karena ada rank-ranknya. Oleh karena itu, rank-ranknya, tingkatan-tingkatan ini akan dihilangkan. Akan tetapi setelah revolusi, keagamaan tidak akan hancur atau hilang secepatnya. Jadi ada kuasa asing yang akan masuk. Jadi ada banyak dasar-dasar di dalam keagamaan. Mengenai jangkauan panjang, mengenai pada tahun 2002, di dalam dokumen ini dikatakan bahwa keagamaan akan lebih lama lagi, lebih lama daripada pemerintahan. Jadi hal ini adalah hal yang terbaru bagi kami. Ini membangun dasar dari keagamaan di China untuk masa depan. Jadi ada orang-orang keagamaan di China sepertinya tahun 1950. Ada banyak orang yang mempercayakan dalam keagamaan, dan orang-orang ini adalah mereka yang dapat membantu kita untuk membangun ekonomi dan negara kami, dan dapat juga menghormati mereka dan keagamaan mereka. Aspek lainnya adalah partai komunis. Mereka memiliki keterbatasan. Mereka mengetahui bahwa partai dapat dia ingin membantu untuk kebaikan manusia atau rakyatnya atau negaranya. Jadi harus mereka melakukan hal untuk menghormati kebebasan keagamaan. Yang ketiga, agama, seperti Anda ketahui, agama adalah suatu ide yang besar atau filosofi yang besar. Ada banyak elemen-elemen di mana di China teori ini mengenai akan aktivitas-aktivitas keagamaan yang menjadi sistem masyarakat. Kita memiliki hubungan dekat dengan mereka, dan juga secara hubungan internasional yang menstabilitas sosial masyarakat. Jadi pemerintah tidak dapat memberikan perintah kepada mereka yang memiliki keagamaan. Jadi mereka harus melakukan dengan mengikuti hukum. Jadi bagaimana kita bisa memperhatikan antara agama dan memberikan
suatu keputusan. Jadi kita harus menghormati kebebasan keagamaan dan melakukan policy mereka atau kebijaksanaan mereka. Kita ingin agar keagamaan dan komunitas sosialis bisa saling bergabung dan bekerja bersama untuk mengakomodasi ke dalam masyarakat. Ini adalah dua konsep yang mana masyarakat dapat membangun keberadaan yang secara positif. Jadi artinya pemerintah mau rakyat mengasihi negara dan mengkontribusi ke negara. Jadi ada banyak ahli juga di China yang mengusulkan untuk memisahkan ke dalam ateisme. Mereka mengatakan bahwa ateisme itu tidak harus menjadi suatu musuh dalam keagamaan, karena keagamaan adalah banyak ragamnya. Karena agama datang dari dalam satu hati dan partai komunis mengirakan bahwa Anda bisa percaya tetapi harus Anda melaksanakannya di bawah hukum. Oleh karena itu mereka dapat mengikuti hukum. Tetapi di China tidak ada dasar hukum, mereka hanya ada negara sekuler. Kita tidak memiliki dasar-dasar keagamaan atau hukum-hukum atau peraturan. Beberapa agama memiliki keberadaan internasional yang mana dahulu sekarang China ingin menjadi merdeka atau berdiri sendiri. Mereka tidak menyetujui akan proselyting atau permisi orang-orang misi dari luar, dan mereka harus melakukannya dengan orang-orang mereka sendiri, dan yang lainnya tergantung dari organisasi-organisasi gereja lainnya atau keagamaan lainnya untuk datang bersama dan bekerja sama. Hal ini membawa kebebasan untuk memilih keagamaan, dan China menekankan untuk melindungi kebebasan keagamaan karena Marxisme atau ateisme adalah karakteristik dari Marxisme. Jadi ada hal-hal roni adalah hal-hal yang baik, dan juga ada kebudayaan Cina seperti Konfusiisme atau Taoisme atau Buddha, khususnya Konfusiisme yang membahas mengenai apabila tidak mengetahui akan kehidupanmu, mengapa khawatir mengenai kematian. Jadi sistem ini adalah di dalam Buddha dan Tao. Mereka mengatakan bahwa agama Buddha adalah suatu filosofi. Tapi ada apabila ada agama, ada Allah. Untuk orang-orang Cina, di agama Buddha bukan mereka lebih pragmatis. Mereka lebih kepada kehidupan manusia di dalam kehidupan ini. Ini bukan seperti keagamaan, lebih banyak ke dalam kemanusiaan di dalam kehidupan ini. Jadi ada 3 karakter yang menekankan, mereka menekankan bahwa perkataan ini dari mentor saya,
mereka juga mempublikasikan aplikasi-aplikasi yang akan saya berikan pada presentasi saya ini. Ada banyak di negara lain atau beberapa negara lain mengenai negara China dan keagamaan serta hak asasi manusia. Banyak yang membahas dari luar mengerti China dari media. Jadi menurut hak asasi manusia, saya tidak akan mengadili, tetapi saya akan katakan adalah China terus maju. Ini eksplorasinya adalah sangat membantu di China. Hari Nasional ini pertama kali saya datang ke Amerika Serikat. Saya senang gunung di Utah karena berganti selalu dengan banyak. Saya merasakan bagaimana Anda melakukan terhadap satu negara, harus menghormati dan mengerti, harus datang supaya bisa mengerti dengan lebih baik. Jadi dengan konflik-konflik yang ada di dunia ini, kita harus memilih referensi yang baik melalui mengetahui akan kebudayaan dari keagamaan mereka adalah hal yang penting. Saya senang akan hak asasi manusia dan kebebasan keagamaan karena kita tidak menjadi bagian dalam hal itu, kita mungkin bisa menjadi victimnya. Pemerintah China menjadi lebih rasional dan bisa lebih bergabung bersama, dan saya berharap saya bisa berkontribusi ke negara dan negara ini, China, di dalam teori membuat suatu sistem mengenai sistem untuk yang membantu dan menolong mengenai ateisme dan teologi atau pengajaran keagamaan. Ini adalah dasar penghasilan, tetapi ini tidak berlangsung satu hari, tetapi harus berlangsung lama. Saya mengundang Anda untuk datang ke China. Ini pertemuan ini adalah satu awal dari penemanan yang terus berlangsung dan berkesinambungan dan terus membantu di dalam hubungan kami dengan Anda semua. Saya mempersiapkan presentasi ini memberikan suatu konsep yang akan lebih membantu Anda untuk mengerti pembicaraan saya. Ini adalah topik saya. Ini ada satu parti. Yang pertama satu partai aja. Yang kedua ada hanya dua ekspresi. Kebebasan akan keagamaan. Dan yang ketiga ada tiga teori, policy, terus ada tiga goal long termnya. Ini adalah perkataan Jiang Zemin. Ini adalah penting dengan perkataan dia. Mungkin ada mereka mengatakan bahwa perkataan itu adalah tidak berhasil. Ada 4 faktor yang penting. Ini adalah seorang ahli di China. Ini dia adalah mentor saya. Ini
Sini apa yang saya kutip dari pembahasan yang saya baru katakan tadi. Ini adalah 4 policy dari China. Jadi ada 3 fitur dan 4 perkataan, artinya berhasil. Teori keagamaan ini adalah mentor saya. Buku ini dipublikasi tahun lalu. Pengalamannya di dalam keagamaan dipublikasikan. Ini adalah direktur dan ada 5 agama yang diakui: Buddha, Tao, Islam, Katolik, Protestan. Mengenai agama Mormon, orang Yahudi dan Konfusianisme, mereka belum diakui oleh pemerintah China. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Dia akan membahas presentasi ini dengan bahasa Inggris. Ada 2 poin. Anda semua menantikan pukul 5, jadi saya akan cepat. Dan saya tidak tahu bahwa seharusnya 15 menit. Jadi saya hanya akan berbicara selama 6 menit. Saya harap ada banyak pertanyaan nanti. Kebebasan agama di India adalah hak dasar yang dijamin oleh artikel 15 dan 25 di Undang-Undang. India diciptakan sebagai negara sekular. Dan Undang-Undang mengatakan bahwa India adalah negara sekular. Setiap orang berhak untuk mencari agamanya sendiri. Dan juga berhak agar tidak beragama. Negara tidak akan mendiskriminasikan dan mencampur tangan dengan agama manapun. Semua agama dilindungi sebagai dasar fundamental dalam undang-undang. Setiap orang berhak untuk hak nurani dan hak untuk memaklumkan agamanya. Juga semua denominasi dapat mengurusi urusannya sendiri dalam soal keagamaan. Ada banyak hukum yang melarang kebencian. Pengadilan tinggi sangat teliti dalam membela hak-hak individu. India adalah kebudayaan yang kuno. Lebih daripada 3.000 tahun yang lalu, Veda yang paling tua menyatakan bahwa kebenaran adalah satu. Kebijaksanaan melihatnya berbagai-bagai macam. Dalam agama Hindu tidak ada kitab yang satu atau tidak ada wahyu yang harus diikuti oleh siapa saja. Anda memilih secara perorangan apa yang Anda ingin praktikkan atau ikuti. Ada banyak macam kepercayaan di India. Beberapa dari filsafat, beberapa lain dari kulta-kulta asli. Orang dapat menanyakan, bertanya-tanya dan menerima apa saja yang mereka ingin. Jadi ini dharma
memungkinkan kestabilan sosial dan melarang kekerasan. Ini juga bersangkutan pada asas hak asasi manusia. Tengku Bes, Ashoka, Karalela, semua merupakan pemimpin-pemimpin dulu yang menghargai hak manusia, hak asasi manusia. India merupakan negara yang paling beragam, merupakan tempat lahir empat agama yang besar yang penting. Juga ada banyak daerah-daerah dengan agama-agama sendiriannya. India memiliki jumlah orang Islam yang paling nomor 3 di dunia. Penyair dan sarjana Islam di India telah melakukan banyak pengarang-pengarang yang sangat penting. Juga kita ada presiden, duta besar dan banyak pejabat-pejabat yang dari semua agama, Yahudi, Islam, Kristen, Hindu. Satu kali pemimpin adalah Kristen dan hukum dan hakim tinggi adalah Sikh dan banyak agama dalam pemerintah. Orang Yahudi datang pertama, kemudian ada gerakan Yahudi yang masuk lagi, dan golongan Bahai datang kemudian dari Iran, dan Buddhis Dalai Lama sekarang telah datang ke sini. Semuanya berkesempatan untuk hidup sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri dan sambil hidup bersama agama-agama lain dengan dalam rukun. Ada banyak bahasa dan 1000 dialek. Agama telah menjadi suatu faktor yang mengikat dalam stabilitas kemanusiaan, stabilitas sosial. Ramayana dan Mahabharata merupakan epik-epik yang sangat penting, dan orang-orang walaupun tuna huruf masih tahu cerita-cerita ini. Jadi selama 2000 tahun penuh dengan serangan dari luar, kebudayaan India telah memungkinkan stabilitas sosial selama waktu-waktu ini. Saya sedang mengarang buku, tapi mudah-mudahan anak ada pertanyaan. Terima kasih untuk keduanya atas presentasinya. Apakah ada yang memiliki mic? Yang mungkin yang terbaik adalah mungkin memperkenalkan siapa yang mau bertanya dan menanyakan. Mereka bisa menjawab dari kursi mereka sendiri. Apakah boleh bisa kedua itu berdiri di mimbar? Jadi bersiaplah untuk bisa dapat maju. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan.
Saya Fesan dari India. Pertanyaan saya untuk Bapak dari orang negara Cina itu, masalah saya adalah di mana agama adalah suatu mendapat hubungan di dalam negara. Kita melihat ada dua masalah, yaitu mengenai konferensi hukum dan agama. Ada banyak peningkatan keagamaan di India selama 10 tahun. Itu adalah sangat khawatir, bukan hanya karena saya tidak suka agama, karena peningkatan keagamaan memecah belahkan kerohanian. Jadi ada suatu persalahan antara negara, bisnis dengan keagamaan. Jadi ada tempat-tempat yang kudus di India yang membawa banyak orang datang dan membawa uang, dan pemerintah memfasilitas untuk mereka, tetapi akibatnya ini di mana negara pemerintah itu berganti dengan tindakan mereka tidak menjadi netral tetapi membantu. Banyak pemerintah di India yang menggunakan banyak uang dan dana yang mengurus tempat-tempat shrine ini yang kudus. Bagaimana dia bisa melihat peningkatan di dalam kelegaan yang baru ini yang harus diimplementasikan mengenai pengertian Pertama-tama, Anda membicarakan peningkatan keagamaan. Ini bukan merupakan fenomena tahun yang lalu, sudah lama ini terjadi. Kalau Anda melihat situasi di candi-candi, masjid, bait suci, gedung-gedung, bahkan orang muda datang, lebih banyak orang pemuda datang ke gereja dan beragama daripada dulu. Mungkin mereka memerlukan suatu batu karang dalam kehidupan mereka untuk menyatukan tradisi mereka sama kehidupan mereka. Tapi saya tidak melihat peningkatan peragamaan adalah suatu hal yang negatif, asal itu tidak mengganggu agama lain. Saya kira ini suatu, kalau Anda merasa bahwa sekular berarti tidak boleh beragama, itu salah. Anda mengangkut agama yang inginkan Anda dan jangan mengganggu orang lain. Jangan melanggar batasan agama-agama lain. Yang kedua, jadi dispensasi baru ini, uang-uang yang diluangkan oleh pemerintah negara bagian.
Ya, banyak uang diluangkan untuk komunitas beragama. Saya kurang tahu berapa candi yang kalau lebih banyak uang dikeluarkan untuk candi atau masjid. Kebanyakan uang ini digunakan untuk Hindu. Kebanyakan dari dibeban oleh orang Hindu sendiri. Hanya candi gedung sendiri yang ada administrasi yang dielola, yang diurus oleh pemerintah. Ini mungkin datang dari pemerintah British, Inglaterra. Dan ini merupakan satu cara bahwa orang tidak akan mencuri, akan merusak gedung-gedung ini. Ini dilakukan untuk untuk tempel-tempel Hindu, bukan agama lain. Jadi setiap agama mengurusi tempat beribadat sendiri. Ini bukan suatu hal yang negatif dan uang yang ada banyak orang yang berpikir bahwa kita harus menghentikan pengeluaran uang dari pemerintah demi keagamaan. Tapi ini ketinggalan dari Inglaterra. Dan mungkin kita akan menghilangkan ini nanti. Tapi India merupakan contoh yang baik tentang bagaimana membagi agama dan bagaimana dapat hidup rukun dengan banyak agama bersampingan. India telah memberikan sumbangan yang kuat mengenai kepercayaan agama di seluruh dunia. Ini suatu hal yang baik dan sangat penting. Jangan khawatir terlalu banyak apa yang di dalam pers dan koran-koran. Dan semuanya ingin mereka ingin menambah pembaca. Pemerintah tidak mengatakan bahwa ada agama yang lebih baik daripada agama lain. Selama pemerintah menyokong undang-undang yang sah, kalau Anda membicarakan kebencian, ini kebencian dilakukan oleh semua golongan agama di India, baik Kristen, Islam, Hindu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Sewaktu Anda memikirkan pertanyaan, saya akan bertanya kepada Bapak dari Cina ini. Ada 5 agama yang diketahui, Buddha, Tao, Islam, Kristen, dan Katolik. Saya dengar baru-baru ini Rusia ingin agar agama Ortodoks Rusia bisa diakui di negara Cina yang memiliki sejarah di negara Cina karena hubungan yang ada. Sekarang bukan hanya Katolik, tapi juga agama Yahudi ada bersejarah panjang di China.
agama ini akan diakui juga bersangkutan kepada agama sipil, misalnya Konfusius. Pengertian saya, persoalannya bagaimana mengatur semuanya. Agama Rusia sebenarnya di bagian utara dan timur, dan agamanya sebenarnya dianggap sah di daerah itu, tapi tidak ada pengaruh di daerah-daerah lain di China dan tidak diakui di daerah-daerah lain. Jadi inilah suatu pertanyaan yang dapat dibicarakan nanti. Pertanyaan lainnya, ya. Nama saya Doug Clark. Pertanyaan, Bapak dari negara Cina, Presiden Xi mengatakan bahwa Confucius dan nilai-nilai Confucius, seperti pengertian saya bahwa selain Mao, negara Cina tidak memiliki tidak mengakui Konfusianisme. Apakah ada hal baru yang terjadi? Konfusius. Ini pertanyaan baik sekali. Saya harus memikirkannya sejenak. Beberapa tahun yang terakhir ini, suatu fenomena yang agak menarik. Tiananmen Square. Mereka meletakkan patung Konfusius di tempat itu, dan kemudian mereka menutupi Konfusius itu dan mengambilnya. Ini agak aneh. Jadi bagaimana kita mengurusi Maoism dan hubungannya dengan kepercayaan Konfusius? Secara pribadi, saya tidak ada pendapat yang jelas mengenai ini. Juga, Konfusius waktu lalu, apakah itu merupakan agama? Nah, itu tergantung pada definisinya. Kalau Anda membicarakan takdir Allah dan nasib, dan harus berlutut dan ada tata cara, upacara begitu, itu dengan itu dapat disebut agama. Tapi tanpa upacara dan juga Konfusius juga dapat dianggap sebagai suatu gagasan saja, bukan agama. Saya tidak jelas apakah itu merupakan agama atau tidak. Untuk membicarakan Xi Jinping, dia menekankan Konfusius untuk meningkatkan etik dan nilai moralitas di China. Kadang-kadang para pemimpin dapat berbuat sesuatu hal tanpa menyatakannya dengan tegas. Jadi saya rasa bahwa Marxisme
ada kekurangan sumber. Tidak jadi Marxisme tidak sanggup mencukupi atau mengatasi persoalan kekurangan sumber-sumber. Jadi karena itu kita juga memerlukan gagasan Konfusius untuk mengatasi tantangan-tantangan kami. Juga bagi saya, Konfusius merupakan filsafat tentang ekonomi. Misalnya di Harvard ada profesor yang adalah sarjana Konfusius. Dia telah meneliti Konfusius berhubungan dengan ekonomi. Tapi kalau berhubungan politis, ilmu politik ada banyak konflik. Jadi saya rasa bahwa kalau Konfusius dapat menjadi suatu alat penting di negara kami, saya kurang tahu. Saya ingin menjelaskan bahwa di China ada hasrat besar yang kuat untuk mempelajari kebudayaan Chinese, termasuk Konfusius untuk menolong dengan kesehatan dan tingkah laku dan bagaimana mengatur keluarga. Jadi saya merasa bahwa Konfusius dapat menolong dan Dao belum masih merupakan filsafat yang kuno. Jadi mungkin terlalu kuno untuk masa modern. Terima kasih. Apa ada satu pertanyaan lainnya dari Anda semua? Ya, silakan. Saya Cole Durham. Pertanyaan untuk tamu dari China. Beberapa tahun lalu di mana ada peningkatan neo-Marxist yang teori neo-Marxist yang mana yang ada teori baru. Anda dan mentor Anda mungkin ada belajar mengenai hal-hal baru, teori neo-Marxis yang baru. Saya ingat tahun 80-an seperti apa yang terjadi contohnya di Jerman Timur. Saya ingin mengetahui apa yang Anda rasakan. Apakah kita bisa melihat cara-cara baru bahwa Marxisme bisa mengakomodasi kebebasan keagamaan. Tidak pas dengan teori dulu, tapi mungkin ada satu jalan mulai di dalam Marxisme atau teori Marx baru. Jadi saya ingin mengatakan perasaan Anda apa yang mempunyai efek di dalam kebudayaan negara Cina.
Itu pertanyaan besar. Di China ada filsafat Marxis. Ada beberapa sarjana yang telah menciptakan suatu dari entiti umum, suatu mereka mengira bahwa mereka merupakan yang tahu, tapi orang lain dan orang lain harus mengikuti Partai Komunis. Secara khusus sebelum partai mengambil kuasa pemerintah. Tapi sesudah mengambil kuasa, apakah mereka dapat mengurusi pemerintah dengan filsafat Marxis? Kita harus cari tahu. Jadi kepercayaan ini jadi saya telah menulis mengenai kebebasan agama dalam tesis saya di 1830. Marxis menulis mengenai agama dan kebebasan. Pada waktu yang sama dengan deklarasi independence Amerika, dan tapi dalam deklarasi Partai Komunis ada kalimat mengenai agama Katolik, kapitalisme. Jadi kebebasan agama sebenarnya merupakan suatu kompetensi ekonomi, dan untuk menerapkan ini kepada kemanusiaan, kebebasan adalah salah. Lebih baik kalau kita menghilangkan pengaruh agama. Itu saja. Tapi sebenarnya saya merasa bahwa filsafat Marxis tapi itu terbatas. Publikasinya mengenai agama Yahudi dan kenegaraan, dia mengusulkan suatu gagasan yang penting sekali mengenai liberasi, pembebasan manusia. Membebaskan manusia tidak dapat dilaksanakan dalam satu buku. Dia membicarakan liberasi politik sebenarnya adalah sekularisme. Dan sesudah ada kebebasan
Jadi dia khawatir bahwa waktu negara bahwa agama tidak dapat dihilangkan. Banyak negara ada kebebasan politis, tapi seperti di Amerika Serikat, tapi di China datang karena kekerasan dan belum ada kebebasan politis di China, belum ada. Dan Marxisme mulai turun di banyak negara. Ini biasa, tapi mulai pelajaran saya, Marxisme di kebudayaan China ada banyak keselarasan. Filsafat Marx adalah kebudayaan Barat, adalah inti dari kebudayaan Barat. Dan kita harus belajar Marxisme dan bukan hanya Marxisme tapi semua filsafat itu. Di generasi ini Marxisme dapat memberikan banyak dukungan kepada kami terus menerus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mari bertepuk tangan. Terima kasih atas Ambassador Syok dan Bapak Chang Fong Mang. Terima kasih semua dan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih.